Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta saya ucapkan selamat datang di acara upgrading asik. Baik, kepada seluruh peserta yang telah hadir, selamat datang di acara upgrading asik pada hari ini. Kami harapkan peserta semua ini dapat ikut aktif dalam melaksanakan acara pada kesempatan kali ini. Oke, mungkin sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya, Cik Safira. Mungkin dari aku terlebih dahulu, perkenalkan, nama aku Vicky Prasetyaji, dari jurusan Agroteknologi Angkatan 2020. Kalau Ecinya siapa nih? Ini akan perkenalkan, nama aku Safira Prasetya Widyaningrum dari jurusan Agroteknologi Angkatan 2021. Oke, mungkin di sini ada ini ya, acara upgrading asik. Nah, kira-kira apa sih Cik, upgrading asik itu? Jadi upgrading asik di sini tuh punya arti loh. Jadi artinya itu asik di sini tuh beda dari yang lain. Jadi asik di sini tuh artinya adalah aktif, partisipatif, dan juga kolaboratif. Nah, untuk temanya sendiri, Kang Ras tahu nggak temanya apa? Oke, nah buat tema kali ini yaitu ada Basic Excel for Data Reprocessing and Data Analysis. Jadi kita akan belajar seputar basic atau dasar dari Microsoft Excel nih untuk pengolahan data. Nah, jadi semoga kalian dapat menyimak dari awal sampai akhir ya, karena akan sangat bermanfaat. Oke, mungkin biar nggak asik berdua terus, kita coba kenalan sama yang lain ya, Cek. Boleh banget. Kita ajak ngobrol juga nih peserta yang lainnya. Oke, Cik Safira mau ngajak kenalan siapa nih? Coba, boleh. Boleh ya, aku pengen banget nih nunggu dari agroteknologi Sayla Putri nih. Boleh nih buat izinnya untuk on-cam dan memperkenalkan dirinya. Halo Ci Sayla. Halo, Cek. Nah, boleh nih Cek kenalan dulu yuk. Aku ingin kenalan sebelumnya. Ece boleh nyebutin nama lengkap, jurusan, angkatan, sama kesibukannya akhir-akhir ini. Iya, Cek. Perkenalkan, nama aku Syaila Putri dari jurusan Agroteknologi Angkatan 2021. Kesibukannya akhir-akhir ini baru selesai UAS, Cek. Sekarang tuh baru beres banget UAS. Nah, tapi nggak apa-apa karena kita udah beres UAS dan sekarang kita mau belajar bareng di upgrading, bakal seru deh pokoknya. Terus sekarang Kangkas nih mau nunjuk siapa nih Kang? Karena tadi udah ceweknya kita ke cowok ya. Boleh mungkin ke agroteknologi Bunaya, boleh. Halo Kang Bunaya. Halo. Gimana nih kabarnya? Baik. Oke, aku pengen kenalan nih. Boleh dong kasih tahu nama lengkap, jurusan, angkatan, dan juga kesibukannya nih. Nama aku Bunaya Rizky Wale, jurusan Agroteknologi Angkatan 2020. Sibukannya sama sih, baru selesai UAS juga. Ya. Oke, terima kasih Kang Bunaya. Semoga dapat menyimak dari awal sampai akhir ya. Oke, mungkin sebelum kita memulai acaranya, kita memiliki beberapa rules yang harus dilaksanakan oleh para peserta. Mungkin Akang Ecinya boleh men-share tata tertibnya ke kolom chat. Oke, nih di sini ada yang pertama yaitu peserta upgrading asik wajib menggunakan format nama yaitu jurusan underscore nama. Kemudian yang kedua, peserta upgrading asik diharapkan dapat mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung dengan berpakaian rapi dan juga sopan. Nah, yang ketiga, peserta upgrading asik dipersilahkan menggunakan virtual background yang sudah diberikan oleh panitia. Kemudian yang keempat, sebelum
on mikrofon, silahkan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu ketika ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat, atau dapat melalui room chat Zoom meeting pada saat sesi tanya jawab. Untuk yang kelima, di sini ada link daftar kehadirannya, nanti akan diberikan 1 kali di akhir sesi pengisian daftar kehadiran dan akan menjadi syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Yang keenam itu link daftar kehadiran akan dibagikan melalui tayangan slide dan room chat Zoom meeting. Yang ketujuh, peserta upgrading ASIK harap tertib serta mematuhi aturan dan mengikuti rangkaian acara dari awal hingga selesai. Mungkin kayaknya supaya tidak ya kan, kita mulai aja nggak sih acaranya? Oke, boleh, Ce. Betul sekali. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, dan untuk pembukaan ini akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran supaya nanti acara ini dapat berjalan dengan sukses. Oke, mungkin kepada akangnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang Nizar atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran tadi serta dapat memperlancar acara kita hari ini nih. Betul nggak, Ce? Kayaknya biar makin semangat juga kali ya didengerin pembacaan ayat suci Al-Quran ini. Ya, betul. Mungkin kita langsung ke acara yang selanjutnya, yaitu ada sambutan dari Kepala Biro Riset dan Data BMKM FK Unpad Kabinet Arah Baru. Kepada Ce Sania, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya MC. Sebelumnya aku mau berterima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir ke acara workshop upgrading ASIK pada hari ini, di mana di sini adalah temanya yaitu Basic Excel, Data Pre-Processing, and Data Analysis. Di sini kita maksudnya untuk mempelajari hal yang dasar gitu ya, dan semoga nantinya hal ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nantinya mungkin tertarik di bidang data analisis. Sebelumnya aku mau berterima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir serta Cemila ya selaku Wakil Kepala Biro Riset dan Data BMKM Unpad, dan terima kasih juga kepada beberapa perwakilan dari Biro Riset dan Data dari fakultas lain serta teman-teman yang hadir di sini dan juga panitia yang sudah berusaha payah untuk menjalani kegiatan workshop pada hari ini. Mungkin segitu aja sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Celenia yang telah memberikan sambutan. Untuk acara selanjutnya yaitu pemberian sambutan juga oleh Ketua Pelaksana Upgrading ASIK 2022 oleh Kang Ido. Kepada Kang Ido, dipersilakan.
Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Cemila yang telah bersedia untuk mengisi pematerian upgrading ASIK kali ini. Serta kepada Kang Ce yang sudah bersedia untuk berpartisipasi dalam kegiatan upgrading atau workshop kali ini. Jadi workshop upgrading ASIK ini merupakan kegiatan sarana upgrading untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai cara mengolah dan menganalisis data menggunakan software Microsoft Excel dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam cara mengoperasikannya. Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat membantu akan kita semua dalam mengaplikasikan pengetahuan mengenai software Excel ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Terima kasih Baik, kepada terima Kang kasih Ido. kepada Kang Ido. Oke, terima kasih kepada Kang Ido atas sambutannya. Mungkin yang selanjutnya kita akan ada apa nih, Cek? Selanjutnya ini kita akan kenalan dulu nih sama, kita akan mulai masuk ke acara inti nih. Sebelumnya kita bakal kenalan dulu sama moderator. Kayaknya boleh deh ini untuk pengenalannya untuk tim operasi Yona, boleh di share screen. Oke. Boleh sedikit di zoom, Kang? Nah, moderator kita hari ini tuh bernama Muhammad Farhan Nasrullah. Beliau merupakan staf Biro Riset dan Data. Selain itu, Kang Farhan ini juga sebagai Kepala Departemen CR Event di DKM Al-Amanah. Selanjutnya di sini dikasih tahu juga kalau beliau itu adalah staf Infocom Mahapa Unpad. Juga ada staf Departemen PTQ dari Syamil Unpad. Nah, riwayat pendidikannya sendiri, beliau ini SMP di SMPIT Darul Quran Mulia Serpong. SMA-nya di Ashifa Boarding School Subang, dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Pajajaran, jurusan agroteknologi, angkatan 2020. Nah, boleh nih. Oh, di sini ada keterampilannya nih. Di sini disebutkan bahwa Kang Farhan ini memiliki keterampilan kerjasama tim, public speaking, dan manajemen waktu. Nah, boleh nih kita kayaknya panggil Kang Farhannya. Oh, Kang Farhan. Oke, halo Kang Farhan. Apakah sudah ada? Halo Kang Ce. Oke nih, Kang Farhan gimana nih? Apa kabar? Alhamdulillah, aku baik nih. Gimana nih? Kang Pras sama sama Ce Safira gimana nih? Alhamdulillah, baik juga. Kang Farhan lagi sibuk apa nih kira-kira? Sekarang paling lagi ngisi liburan juga sih, paling olahraga, latihan-latihan, dan nyoba-nyoba belajar dalamin bahasa Inggris sih sekarang. Oh iya, mantap mantap. Kalau misalnya kemarin pas UAS gimana nih Kang? Aman nggak? Aduh, buat nilai baru sedikit sih yang keluar. Berharap aman sih. Oke, semoga saja aman terkendali ya Kang nilainya dan juga Amin. mungkin untuk kedepannya. Oke, mungkin kira-kira Kang Farhan udah siap belum nih buat memimpin jalannya materi dan juga diskusi? Oke, insya Allah siap. Oke, kalau begitu saya serahkan jalannya pematerian dan juga sesi diskusi oleh Kang Farhan ya selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Pras dan Ce Safira selaku MC kece kita pada siang hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada siang hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya kembali. Nama saya Muhammad Farhan Nasrullah selaku moderator akan memandu jalannya workshop upgrading ASIK pada hari ini. Tak lupa juga nih, izinkan saya menyapa para hadirin peserta workshop upgrading ASIK pada siang hari ini. Halo, selamat siang teman-teman semua. Tak lupa juga telah hadir di tengah-tengah kita pembicara yang sangat keren dan menginspirasi nih. Halo, selamat siang Cemila.
Halo. Nah, ketika mengolah data, baik itu data perusahaan, organisasi, data penelitian, ataupun data yang lain, perlu adanya data pre-processing yang akan membantu mempermudah kita pada tahap analisis data. Nah, mengapa demikian? Pada workshop Upgrading Asik kali ini akan dibahas mengenai kedua hal tersebut, mulai dari tahapannya dan apa saja fungsinya. Oke. Materi kita kali ini keren banget nih. Saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Kepala Biro Riset dan Data BEM Kema Unpad 2022. Nggak cuma itu, beliau juga sudah pernah nih magang nih di Badan Pusat Statistik Kota Cimahi. Oke, selengkapnya langsung saja kita lihat di CV pemateri. Beliau bernama Mila Antikasari, sekarang berdomisili di Cimahi, Jawa Barat, dan sekarang sedang menempuh jenjang perguruan tinggi S1 Statistika di Universitas Pajajaran, angkatan 2019. Nah, selain itu juga sedang menjalani program Machine Learning di Bangkit Academy by GoTo, Traveloka, dan Google. Dan itu Cemila juga memiliki banyak sekali pengalaman nih. Nah, sekarang sedang menjabat sebagai Wakil Kepala Biro Riset dan Data BEM Kema Unpad 2022, juga sudah pernah menjadi staf magang nih di Divisi Produksi Badan Pusat Statistik Kota Cimahi. Selain itu juga Cemila juga pernah menjadi teaching volunteer nih atau relawan di MIPA Mengajar. Mungkin boleh di scroll ke bawah. Nah, dan memiliki keahlian pada software Python, R, SPSS, dan Microsoft. Tanpa berlama-lama nih, langsung saja kita sambut materi kita kali ini. Halo Cemila. Halo Farhan. Apa kabar nih, Cek? Farhan. Alhamdulillah baik. Gimana nih Kang Farhan? Alhamdulillah baik juga, Cek. Nah, kalau boleh tahu nih, Cek, apa aja nih kesibukannya buat akhir-akhir ini gitu? Akhir-akhir ini kayaknya lagi persiapan buat dapat sertifikasi dari Google gitu, dari program Kampus Merdeka Bangkit. Terus selain itu nge-BEM paling sama part-time kerjaan juga sih di BPS kayak gitu sih. Sisanya nggak drakor kayak gitu sih. Oke, mantap juga nih, produktif ya. Lumayan buat ngisi liburan juga gitu kan. Oke, mungkin peserta semua udah pada nggak sabar juga nih buat nyimak sesi pematerian kali ini. Langsung aja nih. Sesi pematerian akan berlangsung selama 45 menit ke depan, yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pada seluruh peserta boleh nih untuk sambil menyimak dan mencatat juga, mempersiapkan pertanyaan terbaiknya. Baik, kepada Cemila dipersilahkan. Oke, makasih Kang Farhan atas waktunya. Oke, apakah screen-nya udah kelihatan? Sudah, Cek, aman. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Perkenalkan lagi, nama aku Mila. Aku dari Statistika 2019. Domisili aku dari Cimahi, tapi aku sering ngaku-ngaku Bandung sebenarnya, biar orang-orang tahu aja gitu. Dia salah nanya Cimahi di mana. Oke. Terus aku sekarang lagi ikut Bangkit Academy, terus lagi di BEM juga di riset data dan analisis gitu. Oke, sebelumnya aku mau bilang makasih banyak karena teman-teman dari pertanian udah mau mengundang aku. Karena banyak banget nih materi lain yang jauh lebih keren daripada aku. Oke, mungkin karena waktunya terbatas kita langsung mulai aja. Nah, di sini aku mau jelasin dikit tentang basic Excel dan data processing serta nanti data analisisnya. Tapi sebelum kita ke Excel-nya, aku pengen jelasin dulu nih sedikit mengenai pengertian data processing dan data analisis. Oke, nah sebenarnya apa sih data pre-processing itu? Data pre-processing itu adalah teknik atau proses mengubah data mentah menjadi bentuk yang mungkin lebih efisien gitu ya, atau mungkin lebih mudah digunakan. Jadi nanti ketika tahap analisis data kita nggak usah berbicara payah lagi untuk ini apa, itu variabel apa dan segala macam. Nah, selain itu, selain yang tunjukkan di slide, data processing itu berfungsi juga kalau misalnya ada metode-metode yang membutuhkan asumsi-asumsi. Seperti misalnya kalau teman-teman mau menganalisis data menggunakan metode regresi. Nah, metode regresi itu membutuhkan asumsi data normalitas. Nah, sedangkan kadang tuh data kita tuh nggak normal distribusinya. Nah, dengan menggunakan tahap data processing ini, kita bisa istilahnya menormalkan data tersebut sehingga asumsi-asumsi juga terpenuhi seperti itu. Nah, di sini menurut Geeks4Geeks itu ada 3 tahapan, bukan 3 tahap sih, 3 jenis gitu ya data processing. Ada data cleaning, data transformation, dan data enrichment. Tapi
kita nggak bisa menyamakan semua file itu, semua data kita tuh tiga-tiganya melewati data cleaning, habis itu data transformation, dan data reduction. Mungkin seperti itu karena kondisi setiap data itu berbeda-beda. Jadi istilahnya kita hanya bisa melakukan yang bisa kita lakukan. Jadi jangan melakukan yang nggak usah kita lakukan. Kalau misalnya nih data kita ternyata nggak ada missing datanya, nggak ada data hilang, ngapain kita isi itu dengan missing data gitu. Kita nggak usah payah dengan melakukan komputasi buat missing data gitu. Jadi misalnya nggak bisa disamaratakan untuk semua file, semua data itu nggak bisa meratakan proses data processing-nya. Nah, untuk 3 tahapan ini kan ada data cleaning, data transformation, dan data reduction. Nah, sebenarnya di kali ini aku pengen lebih nekenin di data cleaning-nya sih. Karena kalau untuk data transformation and data reduction itu sebenarnya udah masuk ke tingkat yang lebih advance lagi. Dan biasanya tuh tahap-tahap analisis datanya juga, metode-metode analisis datanya itu udah advance juga. Misalnya menggunakan machine learning seperti neural network dan lain-lain. Tapi kalau misalnya teman-teman dan kayak kita yang masih rada-rada awam gitu ya di tingkatan tes, sebenarnya biasanya di data cleaning itu udah cukup kok gitu. Paling di normalization sama paling di dimensionality reduction gitu untuk pengurangan dimensi atau pengurangan variabel. Tapi pengurangan variabel pun seringnya tuh di data-data yang emang udah big data. Kayak misalnya nih ada 1000 variabel, ada 1000 baris, nah itu bisa dikurangin, atau ada 100 baris gitu. Jadi nggak yang kedua dan ketiga itu bukan, tidak terlalu diperuntukkan untuk yang kayak kita yang masih awam gitu. Nah, aku pun kalau misalnya di tugas di statistika atau di BEM pun biasanya hanya melakukan data cleaning paling dan data normalization. Nah, data cleaning itu ada 2, yang missing data dan noise data. Data missing data itu seperti judulnya, kita melihat mana sih yang missing, apa yang hilang gitu. Ada nggak sih yang kosong gitu. Nah, kalau yang noisy data itu kita melihat ada nggak sih data yang outlier atau kunciran, atau dia beda sendiri istilahnya. Misalnya nih, kita punya data 1, 2, dan 10, angka 10. Angka 10 ini bisa diindikasikan sebagai outlier nggak sih? Dia pencilan dia beda sendiri. Oh, yang lain 1, 2, kok dia 10 sendiri sih? Atau misalnya kayak 2, 3, tiba-tiba ada 100. Nah, kayak gitu. Di 100 ini tuh diindikasikan sebagai outlier. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya tahapan analisis data itu, banyak bilang data processing itu masuk ke keseluruhan proses analisis data. Tapi kalau aku sebutin tadi, kalau misalnya data processing itu tahapnya itu sebelum analisis data. Jadi sebelum kita melakukan analisis data, kita melakukan mengubah bentuk raw data kita menjadi bentuk yang lebih efisien atau di data preprocessing tadi gitu. Jadi nggak usah dipermasalahkan ini masuk mana. Yang penting tahapnya itu sebelum analisis data gitu. Baik pun nanti prosesnya bolak-balik gitu ya, tapi bolak-balik misalnya analisis data ternyata belum normal, balik lagi ke tahapan data preprocessing, balik lagi ke analisis, itu nggak apa-apa, yang penting dia melakukannya sebelum analisis data. Jadi jangan kita melakukan analisis data dulu nih, tapi malah belum dicek dulu missing datanya dan lain-lain. Jangan kayak gitu. Oke, nah mungkin cukup segitu ya untuk data processing. Nah, sebelum kita ke Excel, aku mau jelasin dikit juga nih tentang data analisis. Nah, jadi data analisis itu merupakan proses untuk mengkolek, memodelkan, atau menganalisis data sehingga menjadi sebuah insight atau informasi untuk atau menyupport decision making atau pembuatan kebijakan. Kan sekarang lagi ini banget tuh data driven decision making, data informed decision making, atau kalau data decision making itu berarti kebijakan itu semuanya 100% didasari dari data. 100% didasari dari data. Kalau data informed decision making itu data itu sebagai informasi tambahan aja. Jadi nggak yang mutlak sebagai dasar kebijakan. Analisis data tuh dapat diperuntukkan untuk hal-hal tersebut, baik sebuah informasi atau buat dasar pembuat kebijakan. Jadi ini penting banget karena kita nggak bisa menghasilkan informasi tanpa data. Kita nggak bisa menghasilkan informasi tanpa data. Kalau misalnya tanpa data, jadinya hoax dong, benar kan? Nah, makanya kita perlu data analisis ini. Nah, sebenarnya ada banyak banget jenis dan metode analisis data, baik dari beda-bedanya macam-macam gitu, dari yang inferensial dan deskriptif atau lain-lain. Nah, kalau di sini aku bagi di 2 macam aja. Ada yang kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif itu seperti kita tahu gitu ya, kuantitatif itu melibatkan angka-angka, seperti kalau misalnya kualitatif itu lebih melibatkan linguistik kata-kata gitu. Nah, biasanya kalau misalnya anak-anak sosum nih, anak-anak kayak Fikom,
apa lagi, fisik gitu-gitu, sering nih skripsinya ngambil kualitatif, jadi dia nggak melibatkan aspek statistika di dalamnya, hanya berupa yang studi literatur atau wawancara kayak gitu. Jujur kalau misalnya aku sendiri, aku lebih fokus ke kuantitatif, karena di statistika mungkin ada kali ya metode untuk kualitatif, tapi aku sendiri belum belajar gitu. Kalau jadi kuantitatif itu lebih ke angka-angka gitulah. Nah, terus kalau ada juga nih dibagi 5 analisis data itu. Ada descriptive analysis. Kalau descriptive analysis itu kita ngelihat apa sih yang terjadi di data tersebut. Kita cuma ngelihat kayak misalnya rata-ratanya gimana, modusnya gimana, variansnya gimana, ini nilai tengahnya gimana. Nah, itu tuh sering banget dipakai misalnya di analisis di BEM kayak gitu. Nah, itu masih berupa analisis data yang sederhana, tapi sebenarnya descriptive analysis itu sangat powerful banget gitu. Jadi jangan ini mas sepele, tapi sebenarnya sepele itu tuh powerful banget gitu. Kita bisa melihat apa yang terjadi lewat descriptive analysis juga kok gitu. Biasanya kalau survei tuh dijelasinnya pakai descriptive analysis gitu. Nah, untuk BEM Unpad sendiri itu memang lebih seringnya pakai descriptive analysis, tapi kita udah coba kemarin pakai analisis sentimen. Mungkin bisa sambil promosi ya, cek-cek gitu di IG. Yang BEM Unpad ada analisis sentimen yang pernah dilakuin sama BEM Unpad. Nah, terus kalau exploratory analysis itu eksplor hubungan datanya, jadi lebih setingkat lebih tinggi daripada descriptive analysis, lebih tinggi gitu ya dalam arti kutipannya. Jadi misalnya kita bisa melihat ini hubungannya variabel ini dan ini apa, misalnya pakai korelasi atau misalnya pakai box plot kayak gitu-gitu. Nah, terus kalau predictive analysis itu kita melihat besok gimana sih kejadiannya, nanti gimana sih kejadiannya. Misalnya nih, kita pakai analisis regresi. Nah, analisis regresi, kita pengen tahu nih gimana penjualan tukang batagor kalau misalnya hujan. Nah, besok tuh gimana sih kalau misalnya tukang batagor tuh bakal laku apa enggak kalau misalnya hujan. Nah, itu kan what will happen nanti kan. Kita tuh belum tahu tukang batagor tuh kayak gimana gitu penjualannya. Nah, itu what will happen. Kita ngelihat gimana nanti tuh gimana gitu kejadiannya. Diagnosis analisis gitu. Itu tuh melihat ini kenapa sih? Kenapa bisa kejadian kayak gitu? Why it happen gitu. Nah, kalau perspektif analisis itu how will it happen? Jadi kayak gimana itu bakal kejadian gitu. Kayak itu tuh gimana gitu bakal kejadian ya gitulah pokoknya. Nah, itu tuh kalau perspektif analisis biasanya udah melibatkan artificial intelligence atau machine learning dan lain-lain kayak gitu. Nah, terus ini intermezzo sedikit ya tadi tentang jenis analisis. Mungkin dari teman-teman sendiri banyak nih ya yang masih kesulitan gitu untuk menentukan ini aku punya data A, aduh ini metodenya gimana ya? Aduh aku pengen pakai metode A, tapi ya bentuk datanya kayak gimana ya? Sering terjadi ketidakmatchan itu. Aku beberapa kali ngebantu teman-teman aku yang memang belum punya latar statistika, terus kadang tuh ada ketidakmatchan, ketidakcocokan antara data yang dia punya sama metode yang dia pengen. Nah, tips dari aku kalau misalnya teman-teman mau menentukan metode itu harus cocok dulu bentuk datanya sama si metode yang dipengen. Jangan sampai misalnya pasti teman-teman udah familiar sama yang namanya ANOVA karena di pertanian itu sering banget tuh dipakai ANOVA. Nah, ANOVA itu kan buat penelitian kan, dan bentuk data ANOVA itu udah kayak gitulah cocok gitu, udah pasti kayak gitu. Nah, jangan sampai metodenya pengen pakai analisis ANOVA tapi bentuk datanya itu bukan ditentukan untuk ANOVA kayak gitu. Selain itu yang penting banget nih, tapi teman-teman pasti apa ya skala pengukuran? Skala pengukuran. Jadi skala pengukuran itu buat variabel, misalnya nih kayak gini. Teman-teman pengen ngelihat tadi how will it happen? What will happen? Perspektif ini predictive analysis pakai regresi. Tadi pengen ngelihat tukang batagor sama air hujan gitu. Pengen lihat ini tukang batagor naik nggak ya si penjualannya kalau misalnya hujan gitu. Nah, kita harus tahu dulu nih tukang batagor tuh skala pengukurannya kayak gimana, apakah berupa angka-angka atau berupa cuman kayak kategori kayak naik turun atau kayak apa gitu. Kita harus tahu dulu itu tuh gimana sih datanya. Nah, kalau misalnya berupa angka, misalnya berupa penjualannya, angka penjualan bisa 1 2 3 4 5 6 7 8 10 dan lain-lain, itu bisa pakai analisis regresi biasa. Tapi kalau misalnya udah berupa cuma naik turun, itu kan kategori kan sifatnya. Itu harus pakai analisis regresi logistik. Jadi beda lagi. Nah, skala pengukuran itu berpengaruh itu sama metode. Nah, skala pengukuran itu ada 4. Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, kalau nominal itu yang paling dasar banget, itu yang paling basic banget. Dia tuh angka itu cuma sebagai pembeda aja, tapi nggak ada tingkatan. Misalnya nih, jenis kelamin. Nah,
teman-teman misalnya mengkategorikan perempuan itu disimbolkan sebagai angka 0. Nah, laki-laki itu disimbolkan sebagai angka 1. Nah, itu tuh masuknya ke skala pengukuran nominal. Dalam artian perempuan dan laki-laki di situ tuh nggak ada tingkatan. Bukan berarti laki-laki yang disimbolkan dengan angka 1 itu lebih tinggi derajatnya atau lebih tinggi tingkatannya daripada perempuan. Tapi sama aja. Jadi 0 sama 1 itu cuma kayak ya bedain aja, buat pembeda aja gitu, buat simbol aja. Nah, kalau misalnya ordinal itu bisa dibilang satu tingkat lagi lebih tinggi daripada nominal. Itu angkanya tuh sebagai pembeda tapi ada tingkatannya juga. Misalnya nih, SD, SMP, SMA. Nah, di sini kalau teman-teman mau masuk SMA, pasti teman-teman ngelewatin SD dulu dong. Nggak mungkin tiba-tiba SMA, nggak mungkin. Atau misalnya pangkat tentara, kalau misalnya tiba-tiba jenderal gitu ya, nggak mungkin teman-teman yang tentara ini nggak mungkin dari langsung tiba-tiba jenderal, keluar aknya langsung jadi jenderal, bintang 1, nggak mungkin. Pasti dari bawah. Tingkat kayak gitu. Jadi kalau ordinal itu ada tingkatannya. Atau kayak PNS, tingkat PNS misalnya golongan A, B, apa sih? Gitu lah. Itu kan nggak mungkin dari tiba-tiba di atas gitu, pasti dari bawah dulu. Nah, ordinal kayak gitu. Nah, terus interval. Kalau interval itu udah berupa angka 1, 2, 3, udah kontinu bentuk. Tapi memang 0 di situ itu nggak mutlak 0. Gimana artinya itu? Misalnya suhu. Kalau misalnya kita di sini 0 derajat. Itu bukan berarti nggak ada suhu di situ kan. Tapi ya memang suhunya 0 derajat gitu. Bukan berarti situ tuh nggak ada udara, nggak ada suhu, tapi memang suhunya 0 derajat. Nah, kalau misalnya rasio itu semuanya udah include semuanya itu udah angka 1, 2, 3, 4, 1,2, 1,3, 5,6, 110, 1000. Nah, itu udah rasio. Kalau rasio itu angkanya udah mutlak, misalnya berat badan atau jumlah penjualan dan lain-lain. Jadi udah paling sempurna lah si rasio itu. Nah, skala pengukuran itu sangat ngaruh ke metode yang tadi aku sebutin, karena berpengaruh sama jenis metode apa yang bakal kita gunakan. Karena regresi pun banyak banget jenisnya gitu. Jadi kalau teman-teman mau analisis, kita harus tahu dulu skala pengukuran sama bentuk datanya kayak gimana, kayak gitu. Nah, di sini ada top 10 gitu ya, essential types of data analysis method yang paling sering dipakai gitu. Ada neural network, regression analysis, cluster analysis, ada vector analysis, ada text analysis, data mining, dan lain-lain. Mungkin teman-teman tadi udah familiarnya sama regression analysis gitu, ngelihat hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih gitu. Yang sisanya mungkin teman-teman bisa capture aja terus cari-cari, oh ini ya mungkin bisa jadi inspirasi buat transkripsi atau tugas gitu. Nah, udah oke. Nah, mungkin cukup segitu untuk PowerPoint-nya. Kita langsung aja cobain gimana nih data processing dan data analysis. Oke. Nah, di sini aku mau nyobain data processing dulu nih. Gimana caranya ngebersihin data. Nah, ini itu data aku dapat dari kaggle.com. Ini salah satu tugas aku waktu itu. Aku lupa metodenya aku waktu itu apa. Cuman di sini ada keterangannya, ada konteksnya. Jadi ini tuh tentang jenis-jenis sereal. Nah, ini ada variabel yang aku hapus emang, biar lebih gampang aja. Ini ada jenis-jenis sereal gitu ya di sini. Terus di sini ada kayak kandungan nutrisinya gitu deh. Nah, kalau kita lihat sekilas gitu ya di sini. Oh, mungkin teman-teman panitia mungkin boleh drop dulu linknya biar teman-teman juga bisa coba di kolom chat. Nanti kalau misalnya udah di drop, mungkin bisa di make a copy, jadi teman-teman bisa langsung coba juga. Atau gimana rasanya bisa di drop linknya. Oke, mungkin aku lanjut aja ya. Nah, kalau misalnya lihat di sini gitu ya, ini kalau lihat sekilas tuh banyak kolom kosong gitu. Ini gimana sih ada kolom kosong? Nah, sebenarnya kalau misalnya di Excel itu ada fitur khusus gitu buat ngebersihin si kolom kosong ini. Nah, di spreadsheet juga sebenarnya ada di extension, terus di add-ons. Ini get add-ons, di sini tuh ada extension bermacam-macam kayak misalnya hack-nya gitu ya, buat mempermudah pekerjaan kita di spreadsheet ini. Ada yang bisa bikin sertifikat langsung gitu banyak, jadi kita nggak perlu nge-type satu-satu di Canva kayak A, B, C, D, nggak perlu, kita tinggal masukin spreadsheet-nya aja, terus langsung otomatis dia bikin generate, bisa di sini. Terus ada juga yang otomatis bikin buat ngirimin Gmail langsung kayak gitu dan lain-lain. Ini banyak magic trick di sini. Termasuk ngebersihin kolom ini, tapi aku nggak ngerti kenapa email Unpad tuh nggak bisa pakai ini. Mungkin nggak apa-apa, kita pakai yang normal-normal aja. Nah, ini gampang, kita pakai
kita klik dulu semuanya. Kita blok dulu semuanya. Nah, terus kita filter. Nah, kalau misalnya, filter, salah. Sorry. Kita short A to Z. Takut namanya ke bawah. Oh iya. Ini juga dia udah nge-short, dia udah sesuai abjad, jadi nggak perlu takut urutan datanya berubah. Short A to Z. Nah, dia otomatis data-data yang hilang udah langsung berubah ke bawah. Jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain. Nah, terus sini ini berubah gini nih, kolomnya beda-beda nih. Kolomnya beda-beda gini, apa ukurannya gitu, dan jadi dilihatnya nggak enak kan gitu. Nah, di sini kita bisa dari resize, di blok dulu semua ke bawah, terus resize terus kita fit data. Oke. Nah, udah enak gitu ya dilihatnya. Ya gitu. Nah, kita pengen cek missing data. Ada nggak sih data yang hilang? Kalau misalnya dilihat sekilas sih, kayaknya ada ya gitu. Tapi apa bener nggak sih ada yang hilang? Nah, lagi-lagi kalau pakai Excel itu ada fiturnya gitu. Ada fiturnya di Excel. Tapi kalau di spreadsheet itu, setahu aku itu nggak ada gitu. Jadi kita harus pinter-pinter ngakalin gimana caranya nyari missing data di spreadsheet. Nah, kita bisa pakai sintaks ini, yang ini apa ini ya namanya, kutip atas gitu, terus atau S dan lain-lain. Kita copy dulu teman-teman, mungkin bisa itu di copy, langsung kita Ctrl A di tabelnya, langsung kita Ctrl H, langsung kita find di sini. Nah, di sini udah specific range ya. Terus kita klik ininya mid case and regular expression. Nah, kita cek, oh iya bener nih, ada yang kosong nih beberapa. Di kolom mana aja tuh? Oh iya di kolom 2 dan 3. Oh iya, kalau misalnya udah ada yang kolom, udah ada yang hilang nih. Selanjutnya kita pikirin gimana kita handling si missing data itu. Nah, missing data itu lagi-lagi banyak berbagai macam caranya. Ada yang pakai tadi disebutin di sini, ada yang pakai method, ada regression method, ada clustering method. Jadi ada yang bisa diprediksi dan lain-lain. Tapi aku ini pakai cara yang mudah aja, gitu. Bisa juga pakai average atau rata-rata. Gitu. Nah, tapi kita milih yang mana ya gitu, average, median. Oh, bisa juga pakai modus. Terus tapi kita pakai yang mana gitu. Kalau aku pribadi nyaranin pakai median. Karena median itu kalau di statistika itu ada yang namanya robust. Robust itu kuat, nggak sensitif sama nilai-nilai ekstrim. Nilai-nilai pencilan tadi apa ya? Nih, misalnya aku contohin ya. Ada 1, 2, dan 10. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu nih, ini tuh sebenarnya data ini tuh gimana sih gitu, gambarin data ini pakai apa gitu. Kalau misalnya pakai median, dia itu nggak akan dapatnya itu 2 gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai average atau rata-rata gitu ya, tiba-tiba 4,3 gitu. Dia tinggi gitu. Padahal kan banyaknya data itu mayoritas kecil-kecil kan, 1 dan 2 gitu. Tapi dia nilainya tinggi. Nah, itulah kenapa kalau teman-teman gitu ya, misalnya nilainya gede gitu. Nilainya gede, misalnya matematikanya gede, biologinya gede, dan lain-lain gede. Tiba-tiba ada satu yang kecil nilainya, yang jelek. Maka rata-rata keseluruhan nilai teman-teman tuh kecil. Karena rata-rata tuh sesensitif itu sama nilai-nilai yang beda sendiri gitu. Nah, jadi kita isinya mau pakai median aja. Gitu. Oke, tadi kita lihat di sini ada yang kosong. Di ini contohnya yang kosong. Kita hitung mediannya dulu. Ini BTW nggak bisa ya, nggak bisa satu data, satu median gitu. Karena ini belum distandarisasi dan memang beda-beda juga satuannya. Jadi nggak bisa disamaratakan. Kita harus bersabar satu-satu variabel. Median. Oke, kita lihat, 110. Nah, terus kita pakai cara yang mudah aja. Daripada kita ngisi barang satu-satu, coba kita pakai Ctrl H lagi. Nah, pakai yang tadi lagi, kita replace sama 110. Tadi mediannya, jangan lupa kita match cases and regular expression. Langsung kita replace all. Nah, di sini udah langsung keubah 3, dia ngubah 3. Udah ngisi 3. Nah, terus ini dilihat-lihat yang self ini dia kayaknya kategori deh, karena aku belum pernah melihat data yang lebih dari 1, 2, 3 di variabel self ini. Kita cek nih di sini.
self itu nih, display self 1, 2, or 3 counting from the floor. Jadinya dia kategori kan sifatnya, karena datanya nggak continue, nggak udah 3 tuh nggak ada 4, 5, 6, 5,6, tapi cuma 1, 2, 3 kategori aja. Kayak tadi jenis kelamin 1, 2 gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana dong? Nggak bisa pakai median, karena nggak mungkin lah tiba-tiba ada kategori baru. Misalnya ini mediannya adalah 10,1 gitu. Kan nggak mungkin, atau rata-ratanya 10,1 kan nggak mungkin gitu. Harus cuma 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya kayak gitu kondisinya, kita bisa pakai modus. Bisa pakai mode, nggak sih, di ininya, mode, langsung kita ngeblok aja manual, biasa. Terus kita lihat. Nah, di sini ada tiga modusnya. Kita tadi seperti sama yang dengan cara yang tadi, kita blok dulu. Kita blok dulu, terus kita Ctrl H, terus kita 3 tadi ya, terus match case, search using regular expression. Oke, request salah blok, sorry. Salah. Oke, yang ini ya, yang self tadi, salah ngeblok. Ctrl H, langsung kita copy sama 3. Case and using expression. Nah, udah kan di replay sama dia. Nah, terus abis itu udah aman nih outlier, mesin data. Nah, itu kita ngecek outlier. Outlier itu ada tadi nilai yang beda sendiri. Jadi tiba-tiba kalau misalnya di sayuran tuh misalnya ada kacang tanah, semua jenis kacang tanah, tiba-tiba ada pisang nongol. Nah, itu outlier, dia beda sendiri, unik sendiri gitu. Nah, buat ngecek si outlier ini sebenarnya beda-beda, macam-macam gitu. Ada yang pakai box plot, ada yang pakai plot, dan beda-beda gitu. Tapi kalau aku lebih nyaranin pakai outlier karena lebih mudah. Pakai kuantil, pakai QR karena lebih mudah gitu. Sorry, agak barelol. Kuartil ya. Ini kita cek dulu kuartil ini. Terus kita blok. Sama ini harus satu-satu, sevariabel. Blok aja lah biar cepat. Nah, kuartil 1 itu rumusnya belakangnya 1. Nah, apa sih kuartil 1? Kuartil 1 adalah 25% dari data setelah data diurutkan. Jadi diurutkan dulu, terus 20% data itu yang mana sih? Gitu, data yang mana? Nah, ini yang status gitu. Nah, kalau kuartil 3 ini sama rumusnya, tapi ininya belakangnya adalah 3. Nah, median itu nilai tengah yang kedua, 50%. Jadi belakangnya 2. Jadi kalau ini tuh sama, kalau misalnya kita mau ngitung median sama kuartil ini, itu tetap sama 110 gitu. Nah, kuartil 3-nya kita kalau ini adalah 75% dari data setelah data diurutkan gitu. Nah, terus udah dapat kuartil 1, kuartil 3, kita hitung IKR ya. IKR itu adalah ini Q3 min 1. Nah, dapat 10 nih. Nah, udah dapat 10, gimana? Kita hitung lower bound atau batas bawahnya. Batas bawahnya itu adalah ini Q1 minus kurung 10 dikali 1,5. Oke. Kalau misalnya upper bound, itu atasnya, itu adalah kuartil 3 plus, jangan lupa plus kalau upper. Terus dikali tadi sama 1,5. Nah, oke. Nah, terus kita, ini batasnya adalah, kalau datanya itu harus kayak gini, 85 X 125. Jadi harus berada di antara ini untuk disebut bukan outlier gitu. Nah, terus ngeceknya gimana? Kita bisa pakai syntax OR, namanya syntax OR. Saya ngecek ini lebih kecil dari ini atau di 2 lebih besar dari ini. Nah, ini jangan lupa, ini karena kategorinya bakal sama, walaupun dia diturunin, bakal kita drag ke bawah, pakai F4 biar ada bentuk dolar. Jadi dia tetap aja bakal kayak gitu. Nah, kalau misalnya true, itu berarti itu adalah outlier. Gitu. Dan kita drag ke bawah. Jangan lupa pakai dolar, karena kalau misalnya nggak pakai dolar, ya, contoh C19 dan C20. Nah, kalau misalnya nggak pakai outlier,
ketika dia di drag, dia tuh otomatis si ininya tuh bakal ikut turun juga nih, jadi J20, J21, J21, J22. Jadi harus pakai dolar gitu. Harus pakai dolar, oke? Nah, biar kalaupun di drag dia bakal tetap sama. Oke, nah terus abis itu gimana teh kalau misalnya udah ketahuan nih outlier-nya? Nah, sebenarnya kalau untuk outlier ini, kalau misalnya tidak mengganggu metode analisis data kita, itu nggak apa-apa, nggak usah dihapus gitu. Tapi kalau misalnya tadi seperti aku sebutkan, ada analisis data yang membutuhkan asumsi-asumsi, seperti asumsi normalitas, dan ternyata yang bikin gak normal itu outlier, makanya harus dihapus outlier-nya. Atau bisa diganti pakai median dan mean, tapi ya rata-rata dihapus sih kalau misalnya outlier. Apa yang dihapus? Barisnya dihapus. Misalnya nih kita mau ngapus yang ini, kita tinggal kita pakai yang gampang aja, lagi-lagi jangan nyari yang susah. Kita pakai filter aja. Terus kita ini short, ini kita pakai yang true. Yang true aja yang kita checklist. Ini agak zoom-nya agak nutupin ya, sorry. Ini kita klik. Oke, nah ini yang true doang kan. Nah, si baris ini kita hapus dalam analisis data kita. Tapi kalau misalnya tidak mengganggu si analisis datanya, nggak usah dihapus. Apalagi kalau misalnya kita mau menganalisis data yang memang membutuhkan data-data real, seperti data analisis data direct waktu. Kita mau ngepredik harga saham, misalnya harga saham ini agensinya Korea, agensinya BTS, Hypebeast gitu. Kita pengen tahu nih harga sahamnya agensinya Hypebeast itu kalau seminggu ke depan tuh gimana sih, bakal naik atau bakal turun gitu. Nah, kemarin kan BTS ngomongin hiatus tuh. Nah, aku dengar-dengar tuh dari media harga sahamnya ngedrop banget. Jauh banget, turun banget. Nah, itu kan outlier kan, dia tiba-tiba turun banget, biasanya kayak biasa, terus tiba-tiba bruk, langsung ke bawah gara-gara diumumin BTS hiatus. Nah, kalau misalnya kayak gitu, itu nggak perlu dihapus, karena memang kita pengen ngelihat ini gimana sih data metodenya gitu, sahamnya gimana setelah BTS udah hiatus dan lain-lain. Jadi kita nggak apa-apa, nggak usah diganti, kecuali memang benar-benar ngeganggu banget sampai benar-benar asumsinya nggak terpenuhi dan lain-lain. Oke, mungkin next kita udah dapat ini data preprocessing. Nah, kita coba di statistik deskriptif. Nah, ini kita punya data di sini, data survei apa ya waktu ini, data real ya. Ini data real waktu itu aku 2020 di BEM juga, jadi data analisnya di BEM juga, di riset data juga di BEM 4. Ini data, salah satu data yang aku pakai waktu itu, cuman memang udah nggak dipakai, jadi bisa dipakai. Nah, kalau statistik deskriptif itu adalah melihat modusnya gimana, rata-ratanya gimana, medianya gimana, dan lain-lain. Jadi cuma ngelihat ukuran gejala pusat dan ukuran gejala letak. Bisa dicari di Google apa itu ukuran gejala pusat dan ukuran gejala letak. Ya. Nah, kalau misalnya di BEM itu memang seringnya pakai kayak gini. Tapi emang powerful banget kok, itu nggak usah yang tiba-tiba cuma apa isi taksnya seperti ini, COMF, terus misalnya drag, terus kayak ininya farmasi, misalnya farmasi, terus kita kayak, nah ada 3 yang farmasi kayak gitu. Tapi kan kebayang nggak sih kalau misalnya kategorinya ada 100 biji, kita masa harus nge-define satu-satu. Nah, kita bisa pakai yang namanya pivot table. Jadi coba itu dulu, di blok dulu semuanya pakai Ctrl A, insert, lalu mungkin pivot table. Nah, di sini new. Nah, udah dapat kayak gini. Kita rows-nya adalah fakultas. Tadi kan kita pengen fakultas. Kita ini aja deh, add ya, di add. Terus, nah udah ada kan Fakultas Farmasi FK MIPA. Nah, terus kita di value-nya kita di add juga di fakultas. Nah, udah kan dia langsung otomatis kayak gitu. Frekuensi gitu. Frekuensi fakultas atau nanti kalau misalnya dirapi-rapiin lagi tabelnya, itu terserah kalian nih, mau diubah-ubah warnanya dan lain-lain, itu bisa gimana kalian aja. Mungkin ini lebih cepatnya kayak gini. Terus abis itu gimana sih teh kalau misalnya ini kalau aku di BEM gimana gitu ya, kalau misalnya ada statistik deskriptif ini
sudah dihitung frekuensinya, kita pakai grafik biar ke visualisasi gitu ya. Kita bisa pakai ini yang di sini. Sebenarnya kalau misalnya lebih bagusan grafik-grafik di Excel sih daripada di spreadsheet gitu. Tapi memang spreadsheet ini punya kelebihan lain yang lebih besar daripada Excel karena dia bisa bareng-bareng gitu kan. Nah, ini bisa ini tipe ternyata. Oke, frekuensi fakultas. Nah, di sini bisa di-adjust aja sama keinginan teman-teman. Misalnya warnanya mau apa ya, pink. Misalnya aku suka pink sih, jadi aku pakai pink. Terus kayak ini di-adjust aja seperti biasa gitu ya. Ini terserah kalian. Ini bebas lah ya, mau diubah mau enggak juga, cuma terserah kreativitas aja. Nah, terus di situ kita interpretasi. Nah, jangan salah untuk menginterpretasi karena jadi kan sekarang tuh survei itu biasanya ada dua macam. Ada yang pakai sampling dan ada yang nggak pakai sampling. Jadi kalau pakai sampling itu pakai perhitungan. Misalnya harus minimal yang di situ 100 orang, 200 orang, terus di random orang yang di situ siapa aja misalnya. Terus tadi Kang Farhan, Tesannya, misalnya terus tadi Kang Vicky dan lain-lain gitu. Itu di random gitu, orangnya di random pakai Excel siapa aja dikocok gitu. Nah, itu sampling. Itu tuh bisa merepresentasikan populasinya. Misalnya populasinya adalah Kema Paparta gitu. Teman-teman dari Paparta. Semuanya itu bisa direpresentasikan. Jadi misalnya kalau misalnya pakai sampling kayak gitu, interpretasinya bisa kayak gini. Sebagian besar dari Kema Paparta. Aku nggak tahu kalau di Kema KM kayaknya sebetulnya. Tapi ya pokoknya itu ya. Aku kurang tahu. KM Paparta menjawab misalnya bla 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 gitu. Tapi kalau misalnya kayak gini, ini sifatnya nggak pakai sampling, jadi cuma dilempar aja si formnya bebas mau berapa orang yang ngisi dan lain-lain, itu cuma bisa kayak gini. Sebagian besar dari responden, jadi cuma bisa menjelaskan respondennya gimana sih gitu. Si respondennya tuh menjawab apa. Jadi hanya merepresentasikan respondennya, tapi bukan populasi orang yang ngisi si survei itu gitu. Jadi jangan salah gitu ya, karena itu fatal. Dan bisa dari responden, misalnya kayak berasal dari fakultas farmasi, terus sedangkan itu misalnya berasal dari Paperta, ini sorry kecil ya, nggak apa-apa lah, dan FK kayak gitu. Mungkin bisa dirapikan lagi FK, itu ini biar cepat aja. FK, oke. Nah, terus kita di merge misalnya kayak gitu. Ini nggak apa-apa, rapih nggak rapinya, mungkin nanti bisa disesuaikan ya sama teman-teman. Oke, mungkin kita kasih warna biar ceria ya. Nah, terus kita pakai batas misalnya kayak gitu ya biar gampang. Nah, kalau misalnya mau lagi nih, itu tinggal di copy pivot table-nya, terus diganti ininya. Saya fakultasnya jadi angkatan. Nah, untuk angkatan ini sedikit agak tricky, teman-teman. Karena Excel tuh biasanya ngedeteksi angkatan itu sebagai angka, jadi bukan sebagai kata-kata, kalau bukan sebagai kategori, tapi berupa angka 2018, jadi angka 2018. Jadi kalau misalnya ini tuh kadang dia suka tricky, suka ngiranya angka gitu, padahal kan kategori kita mau ngomongin. Nah, jadi awas hati-hati nih, pasti value-nya itu harus dipastikan kalau ininya benar-benar count A, bukan sum. Kalau sum, dia bakal ngejumlahin 2018 ditambah 2019 ditambah 2020. Nah, jadi harus dipastikan ininya adalah count A. Nah, ini kan tuh, lihat. Kalau misalnya ini, dia otomatis sum. Dia nambah gitu. Nah, caranya adalah di summarizenya pakai count A. Nah, kayak gitu. Sama pakai grafik dan lain-lain. Nah, terus gimana sih cara tahunya grafik ini pakai pie chart dan lain-lain gitu? Kalau misalnya pakai pie chart, itu teman-teman yang kategorinya sedikit, jadi jangan yang sampai kayak 100 kategori tapi pakai kayak gini kan agak bingung juga ya lihatnya. Terus totalnya semuanya 100%. Jadi satu orang tuh hanya bisa menjawab satu gitu, menjawab satu jawaban gitu. Aku lebih nyaranin kayak gitu. Nah, sebenarnya kan kalau diagram tuh banyak kan jenisnya. Nah, mungkin di sini bisa sambil diinterpretasi lagi kayak sebagian besar
ingat responden, jangan populasinya, menjawab berasal dari bla 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 gitu. Tapi interpretasi sebenarnya bisa lebih dari ini. Kalau misalnya pertanyaannya juga lebih sulit daripada ini, kan ini cuma angkatan kan, jadi kayak interpretasinya gitu-gitu doang gitu. Terus kita kasih batas. Nah, terus dilihat-lihat teh ini di sini ada yang berupa kata-kata nih teh. Ini gimana sih kalau misalnya berupa kata-kata gitu? Oh, kalau ini ya, ini setuju tidak setuju, seberapa sering sekali gitu gitulah, yang sering teman-teman lihat di G4. Nah, kalau misalnya kata-kata gini gimana dong teh gitu? Karena kan ini nggak bisa dikategoriin. Nah, kalau biasanya tuh, kalau aku pribadi ya, ini nggak tahu bakal salah apa benar, tapi biasanya kalau di data analisis kayak gini gitu. Dia bikin kategori dari hal-hal yang dijawab. Karena sebenarnya orang tuh kecenderungan jawabannya bakal sama gitu. Walaupun variatif sedikit-sedikit, tapi sebenarnya arahnya bakal sama gitu. Misalnya nih, ini kayak ilmu gitu, ilmu. Terus ada yang jawab kayak misalnya wawasan. Wawasan sama ilmu sebenarnya sama kan? Jadi itu bisa dikategorikan dalam kelompok kategori yang sama. Terus kita coba menganalisis ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya analisis kualitatif kayak gini, kata-kata gini balik lagi ke subjektif data analisnya, nggak bisa kayak semua orang bakal sama. Kita coba ya, pengalaman dalam mengikuti webinar, misalnya gitu ya, webinar atau pelatihan, misalnya kayak gitu. Ini aku ngetiknya masih tidak memerhatikan Bu Ebi ya, maaf, biar cepat aja. Terus misalnya kita pengalaman ilmu yang bermanfaat, kita baca dulu sekilas nih, oh ilmu, terus kayak berarti kita ilmu, misalnya ilmu yang bermanfaat. Terus ada juga yang jawab mudah terdistraksi, gak apa-apa sih, karena ini kan pengalaman. Terdistraksi, oke. Terus ada lagi nih, cukup mudah katanya. Berarti fleksibel atau mudah, lebih fleksibel. Itu kategorinya terserah teman-teman. Terus kayak wawasan udah kan, nggak usah. Terus kayak ilmu kesehatan, jadi dibaca dulu sekilas teman-teman, baru dibikin kategorinya. Nah, terus kita misalnya ini kita lambangin aja pakai angka 1, 2, 3, 4 gitu ya misalnya. Terus ini dapat memahami diri sendiri misalnya kayak gini ya. Ada 5 kategori. Nah, kalau misalnya udah ngaco-ngaco tuh jawabannya, biasanya aku pakai ada kategori tambahan dan lain-lain. Itu biasanya kalau udah ngaco-ngaco tuh jawabannya. Kayak misalnya, apa harapan kamu untuk kema MIPA misalnya kayak gitu ya. Jawabannya kayak semoga lebih keren, semoga apa, semoga itu kan ngaco gitu. Atau misalnya jawabannya benar-benar ngaco banget, aku biasanya tambahin kategori dan lain-lain. Atau sama aku disebutnya tidak menjawab. Kalau misalnya udah ngaco banget jawabannya nggak tahu apa gitu. Nah, terus kayak gitu, udah gitu kita kategoriin 1 ini kan ilmu, terus memahami diri sendiri, berarti kan 5 kita kategoriin di sini. Terus mudah terdistraksi, masuknya 2. Terus karena ini mudah terdistraksi ya, terus cukup mudah, tidak harus datang, berarti kan lebih fleksibel. Jadi ini balik lagi ke subjektivitas teman-teman sendiri sih. Terus ilmu kesehatan, ini belum memperoleh manfaat wawasan. Nah sebenarnya kan ini diisi oleh pemateri yang sudah terkenal, itu kan dampaknya itu ada memperoleh wawasan. Jadi dia jawab yang memperoleh wawasan karena diisi oleh pemateri. Jadi jawabannya sebenarnya kan ilmu, karena dia dapat sesuatu itu adalah wawasannya. Ya, pokoknya gitu. Nah, terus tema webinar saya yang diikuti adalah kesehatan, bla 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 bla. Cukup fleksibel. Nah, cukup fleksibel nih, ada cukup fleksibel. Berarti kan 4 yang kesehatan sama lebih fleksibel. Nah, gitu. Jadi ada kemungkinan orang-orang tuh menjawab lebih dari 2, lebih dari 3, lebih dari 1 dan lain-lain. Jadi nggak perlu takut untuk lebih dari itu. Lebih dari 1 orang jawabnya lebih, nggak apa-apa, tambahin aja di sebelahnya. Nah, terus gimana kita hitungnya? Pakai count if aja, biar mudah. Pertama yang mudah-mudah aja ya. Kita 2, terus pakai kategori 1. Nah, 1. Kalau misalnya mau pakai selnya langsung, itu nggak perlu pakai kutip. Kalau misalnya mau pakai kata-kata 1, ini pakai kutip. Jadi kayak gini. Ini salah, blok dulu. Nah, kayak gini. Nah, ini pakai kayak gini. Nah, 2, 3, kayak gitu. Tapi kalau mau pakai ini,
Kalau pakai selnya itu nggak perlu pakai kutip kayak gitu. Nah, tinggal di drop. Ininya lupa didolarin dulu ya teman-teman. F4 jangan lupa biar dia diem, nggak ngikutin dragon kita. Oke. Nah, kita copy dulu ininya biar jadi value doang. Paste special values only, kita hapus, misalnya ini hapus, kita rapihin dulu lewat cell left, terus kita pakaiin tabel misalnya ini biar lebih rapi gitu ya, misalnya kayak gitu ya. Terus ini nggak apa-apa, bebas mau diwarnain gitu-gitunya sesuai kreativitas. Kita bikin grafik. Nah, kalau misalnya berupa kayak gini, aku lebih nyaranin pakai diagram batang gitu. Tapi jangan histogram ya teman-teman. Diagram batang sama histogram itu sedikit berbeda. Kalau histogram itu antara ujungnya nyambung, jadi ada perhitungannya. Kalau misalnya teman-teman di SMA pernah belajar statistika pasti itu beda kan, histogram sama diagram batang. Nah, terus ini pie chart-nya kita ganti misalnya jadi kayak gini. Nah, kalau misalnya kata-kata panjang, aku lebih nyaranin pakai diagram yang disamping karena biar ke bawahnya lebih rapi gitu. Tapi lagi-lagi gimana teman-teman aja. Yang penting sesuai kreativitas aja. Kita kayak ya udah cocok-cocokin aja, kayak ini dirapi-rapiin aja warna-warnanya misalnya dan lain-lain. Itu sesuai keinginan teman-teman aja. Misalnya pengen pakai ini nih data labels. Udah pakai data labels terus center misalnya atau kayak font diganti itu gimana kreativitas juga. Terus udah habis itu warnanya misalnya ganti nih ya pakai warna nggak bisa deh dia nggak apa nggak tahu nggak ngerti dia nggak bisa ubah. Oke. Habis itu kita sebutin lagi interpretasi lagi biar orang-orang tuh ngerti ini maksudnya apa sih gitu. Lagi-lagi mayoritas responden menyebutkan bahwa pengalaman yang mereka dapatkan ketika mengikuti webinar atau pelatihan gitu, online adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, misalnya kalau misalnya mau ditambahin suggestion gitu ya, rekomendasi bisa. Kayak misalnya untuk itu panitia misalnya diharapkan lebih berfokus pada aspek ilmu dalam membuat satu acara misalnya. Kayak kita tuh ngasih suggestion itu nggak apa-apa karena data analis juga bisa kayak gitu. Jadi lebih jauh lagi gitu sih analisisnya. Terus kita rapihin ya gitu-gitu, biasa kita web text, kita kayak giniin, terus kayak kasih warna dan lain-lain. Nah mungkin kayak gitu. Kalau misalnya sisanya tinggal ngikutin yang tadi udah aku jelasin gitu ya. Nah itu tinggal diikutin aja. Nah terus kita masuk ke bagian terakhir. Nah pasti teman-teman pernah atau pernah berhadapan gitu ya kayak sama ANOVA. ANOVA itu adalah analisis yang paling sering dipakai sama anak-anak yang sering melakukan penelitian, kayak misalnya pertanian atau misalnya kimia, biologi. Itu kan penelitian banget lah gitu. Itu pasti pernah berhadapan sama ANOVA. Pengen ngelihat ngaruh nggak sih perlakuan sesuatu terhadap sesuatu gitu. Dan banyak banget nih teman-teman, aku lihat skripsinya teman-teman, terutama di Fakultas Pertanian, itu banyak banget yang pakai ANOVA gitu. Nah, ANOVA itu banyak banget jenisnya. Jadi ada yang desain blok, desain Youden, desain apa dan lain-lain, itu banyak banget sesuai gimana teman-teman melakukan penelitiannya. Itu juga aku belajar itu sampai 1 tahun full gitu ya tentang ANOVA karena banyak banget jenisnya kebetulan. Nah, di sini aku mau jelasin sedikit mungkin tentang ANOVA yang desainnya paling sederhana banget karena desain acak sempurna. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen gitu ya template Excel yang desain-desain lain mungkin bisa bilang ke aku, nanti aku cariin karena aku betulan suka bikin template atau sering dikasih sama asetnya. Karena waktu itu sampai setahun lah belajar, jadi banyak template-template kalau UAS gitu, SG gitu. Nah, mungkin ada teman-teman yang ANOVA-nya itu nggak pakai Excel, misalnya pakai SPSS langsung. Nah, itu boleh sebenarnya. Cuman
gimana kalau analisis ANOVA teman-teman itu nggak pakai template yang ada di SPSS. Misalnya itu nggak ada di SPSS, itu nggak bisa kan? Jadi kita harus nggak mau pakai template Excel. Gitu. Nah di sini aku punya soal, mungkin bisa dibaca soalnya kayak gini. Jadi di sini tuh pengen ngelihat ngaruh nggak sih berat kapas sama kekuatan kain, kekuatan serat kain. Jadi berat kapasnya ada yang 15%, 20%, ada yang 22%, 33%, sama 35% terhadap si kekuatan serat kain gitu. Nah, misalnya kalau di pertanyaan juga bisa kayak gini. Misalnya ininya adalah intensitas menyiram, misalnya menyiram tanaman, misalnya kayak gitu. Nah, di sininya bisa diganti misalnya nih ya, tinggi tanaman. Nah, jadi teman-teman tuh pengen tahu sebenarnya intensitas nyiram tanaman, misalnya 10 menit sekali, 15 menit sekali, itu tuh ngaruh nggak sih ke tinggi tanaman? Apa jangan-jangan ternyata kalau kita terlalu sering menyiram tuh malah jadi makin tinggi, atau mungkin malah makin pendek si tinggi tanamannya dan lain-lain. Mungkin bisa kayak gitu ya. Jadi ini sangat relate banget sama teman-teman yang di pertanian. Itulah salah satu alasannya kenapa aku ambil ANOVA di sesi kali ini. Nah, caranya gimana? Padahal kita bikin hipotesisnya dulu. Karena berat kapas itu tidak berpengaruh terhadap si kekuatan serat kain. Nah, hipotesis satunya adalah berat kapas berpengaruh terhadap kekuatan serat kain. Tolak K0, tolak ini, apabila V-value-nya lebih kecil dari alfa, di mana alfanya itu adalah 5%, boleh di-adjust sama teman-teman, boleh 10, 15, tapi paling sering sebenarnya 5% dan 1%. Semakin kecil alfanya, semakin kecil tingkat errornya. Jadi peluang errornya itu lebih kecil lagi gitu. Kalau misalnya 1% dan 5%, berarti lebih kecil 1% gitu. Jadi makin bagus sebenarnya kalau makin kecil. Tapi yang paling sering sih biasanya 5%. Nah, caranya gimana? Ini gampang sebenarnya. Kita tinggal ngikutin dulu. Pertama kita sama dengan dulu di sini. Terus kita drag. Ini sorry ya kalau kecepatan, soalnya agak diburu-buru waktu juga. Oke, kita drag. Terus abis itu kita bawahin. Nah, kayak gitu kita pastiin dulu nih sama nggak ya? Nah, sama kan 9, 18, dan lain-lain. Di situ kita jumlah pakai sum. Kayak manual aja pakai sum. Sum. Kita klik lagi. Oke, aman. Nah, terus kita kuadratkan. Ini kuadratkan pakai yang tanda kayak gitu. Tanda apa itu namanya? Aku nggak tahu. Terus kita drag lagi ke samping. Nah, terus jumlah itu sum. Kalau tadi itu kita jumlahnya ke bawah, ini sekarang kita jumlahnya ke samping. Sum, terus ke bawah. Nah, terus kuadrat itu ini dikuadratkan. Dikuadratkan, terus ini sum ini. Nah, terus kalau kuadrat itu adalah kuadrat ini. Ini dikuadratkan. Oke. Nah, kalau rata-rata itu average dari ini. 0,8. Sebenarnya kalau nggak dihitung rata-ratanya juga nggak apa-apa sih. Nah, terus 0,8. Habis itu kita menghitung masing-masing kuadrat dari baris dan kolom. Sama, tapi dikuadratkan. Terus kita drop ke bawah. Oke, terus kita sum. Kita jumlahin semua. Setelah itu, kita hitung dulu ini perlakuannya dan derajatnya. Nah, kalau T itu adalah banyaknya tingkat kapasnya. Jadi kayak tingkatan si ini ya. Ini kan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau R itu perlakuannya 15, 20, 22, dan lain-lain. Tapi biasanya kalau di sana acak sempurna itu sama si perlakuan dan si tingkatannya. Rumusnya pakai count A. Count A. Jadi dia menghitung barisnya itu ada berapa. Ada kolomnya ada berapa? 5, oke. Terus yang ini count A. Itu tapi pakai yang kapas bawah gitu. Nah, kalau lagi bikin template kayak gitu, hindari sebisa mungkin pakai yang manual. Karena biar kalau bisa ganti data tuh udah langsung cocok lah gitu. Nggak usah diapa-apain lagi.
Nah, ini 5 dikali ini 5. Oke. Nah, terus selanjutnya kita hitung FK. FK di sini ada rumusnya. Kemudian diem ya. Nah, setelah itu kita hitung FK. FK itu rumusnya ini faktor koreksi Y kuadrat per N. Y kuadrat itu adalah ini yang tadi kita hitung di sini di atas. Ini dibagi N. Tadi N itu adalah 25 kalau saya. Ini. Oke. Nah, terus kita hitung JKT. JKT itu adalah ini 6292 yang kita lihat rumusnya di sini. Ini rumusnya emang agak susah untuk dipraktekin sih. Sigma YI jumlah kuadrat baris dan kolom. Terus minus ini. Nah, oke. Terus setelah itu kita hitung JKP, jumlah kuadrat perlakuan. Ini adalah gini, sum ini. Nah, kuadrat ini disum sama kita. Oke, terus dibagi R. Kalau salah rumusnya, ya R ini minus apa tadi? Minusnya lupa FK. Oke, berarti minusnya ini. Yang ini. Oke. Nah, error itu rumusnya jika error JKT min JKP dengan JKT min JKP. Oke, udah dapat nih FK dan lain-lain. Kita masukin ke ANOVA-nya. Ini ANOVA. Derajat bebasnya adalah perlakuan itu ini min 1. Jadi 4. Sebenarnya tinggal di minus 1 sih. Errornya itu adalah ini dikali, ini sama aja sih sebenarnya, garis bawah juga. Ini, tapi min 1. Jadinya 20. Nah, iya. Derajat bebasnya itu adalah N-1. Jadi kalau 25, ininya adalah 24. Tapi kita pakai sum aja. Biar biasa jadi template. Nah, jumlah kuadrat perlakuan ini kita tinggal pakai sama dengan perlakuan. Error, tinggal pakai ini juga. Nah, sebenarnya total itu adalah yang ini. Ini tuh sama kalau dijumlahin teman-teman. Tapi kita pakai sum aja. Sum. Nah, udah dapat mau sama kan nilainya. Nah, terus kuadrat tengah adalah ini dibagi ini. Jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Kalau kuadrat tengah itu sama dengan ini dibagi ini. Oke. Kalau F itu tinggal ini dibagi ini. Nah, kalau v-value itu F dis ini, koma, ini, koma. Total. Ulang ya. F dis ini, koma, ini, koma, ini. Nah, keterangannya kita pakai masukin sintaks juga. If kalau ini lebih kecil tadi kan ini kan bisa dibaca di sini mungkin ya. Tolak 0 jika p-value-nya lebih kecil dari alfa, di mana alfa itu adalah 5% atau 0,05. 0,05. Oke, kita bisa masukin sintaks di sini. Dengan if ini lebih kecil dari 0,05, maka signifikan. Berarti berat kapas berpengaruh kepada kekuatan kain, misalnya kayak gitu. Misalnya kalau misalnya nggak terpenuhi, tidak berpengaruh, misalnya gitu. Tinggal diikutin aja pakai rumusnya. Jadi ini adalah kondisinya. Ini adalah kondisinya kayak gimana. Terus ini kalau misalnya ini terpenuhi, itu tuh bakal kayak gimana. Tapi kalau misalnya tidak terpenuhi si yang kondisi ini, maka ini gitu. Kayak gitu. Nah, ini kan berpengaruh dia ternyata. Jadi kalau artinya kan kalau misalnya berat kapasnya beda, itu berarti beda serat kainnya. Kekuatan serat kainnya beda gitu. Nah,
Berarti kan kesimpulannya, maka dapat disimpulkan bahwa p-value lebih kecil dari alfa dan berat kapas berpengaruh terhadap serat kain. Kayak gitu. Nah, kalau untuk ANOVA ini banyak jenisnya, tapi mungkin ini ANOVA yang paling sederhana yang ada gitu ya, ANOVA desain acak sempurna. Jadi ini yang paling dasar banget guys, teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman tadi udah aku bilang kalau misalnya mau template-template ANOVA lain mungkin bisa bilang aku, karena aku bisa nyimpen gitu. Ntar aku cari. Oke. Mungkin udah ya, karena tadi udah dari data processing kita udah belajar cara missing data, outlier gitu ya. Terus statistik tadi kita udah coba pakai pivot table. Terus tadi kita belajar caranya kalau misalnya analisis data yang masih sifatnya kualitatif. Terus kita juga udah nyobain ngitung ANOVA desain acak sempurna kayak gitu. Jadi udah masuk aspek processing-nya, terus udah masuk analisis data yang sederhana dan mungkin satu tingkat lebih sederhana di ANOVA gitu. Gitu. Mungkin cukup sekian dari aku. Aku kembalikan lagi ke Kang Farhan. Silakan Kang Farhan, terima kasih banyak. Baik, banget nih. Dari Cemila itu udah bahas sedikit ya tentang data preprocessing dan juga analisis data. Nah, dan juga tadi udah dipraktekin juga sama Cemila juga tentang pembuatan tabel ANOVA dan juga tahap-tahapan dalam analisis data gitu kan, ada yang dari data cleaning, data transformation, dan data reduction. Nah, baik, mungkin setelah pemaparan yang mantap banget nih tadi udah itu, kita beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi seluruh peserta yang ingin bertanya, boleh nih menggunakan fitur raise hand atau mengetik pertanyaannya di kolom chat dengan format nama _ pertanyaannya. Nah, baik, Cemila, mungkin tadi ya bahas yang di awal mungkin ya tentang PPT ya. Yang sudah kita ketahui mungkin tentu data pre-processing ini dan analisis data ini sangat penting gitu dalam pengolahan data. Nah, menurut pendapat Cemila sendiri gitu kan, bagaimana sih tips mudah gitu untuk melakukan pengolahan data tersebut agar lebih tepat dan efektif? Kadang-kadang kita juga kayak keliru ataupun nggak teliti gitu kan. Nah, apakah misalkan seperti mengerjakan yang berhubungan dengan angka dulu, ataukah seperti apa gitu? Sebenarnya kalau menurut aku pribadi sih, pertama harus tadi yang seperti aku sebutkan, cocokin dulu bentuk datanya sama metodenya. Jadi jangan sampai bentuk datanya tuh beda. Kayak tadi aku sebutin tadi kan, misalnya ANOVA nih kita. Tapi tuh bentuk datanya tuh bukan bentuk data penelitian gitu, tiba-tiba kayak questionnaire gitu kan nggak mungkin gitu pakai ANOVA. Jadi dicocokin dulu aja si bentuk datanya, sesederhana itu bentuk datanya sama si metodenya. Jadi biar gampang gitu. Kalaupun saya mau ngikutin tutorial dari YouTube, itu udah tinggal ngikutin step and step-nya karena kita bentuk datanya udah sama. Kayak gitu sih paling Farhan. Oke, berarti kayak tadi ya, yang mungkin pakai ANOVA itu kebanyakan dari data-data yang dihasilkan dari penelitian gitu ya, atau pengaruh dari sebuah perlakuan gitu. Kalau di pertanian suka pakai ANOVA gitu nggak? Iya, kalau di pertanian suka pakai ANOVA juga. Oke. Kayak pengaruh, mungkin pengaruh etilen terhadap pertumbuhan ini gitu. Oke, boleh nih teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau mungkin masih penasaran gitu kan, tadi yang dijelaskan mungkin ada seperti rumus-rumus apa dan fungsinya seperti apa, mungkin boleh langsung ditanyain aja, boleh raise hand ataupun diketik di kolom chat. BTW sorry ya kalau kecepatan, soalnya kayak waktunya juga sangat singkat banget. Kalau mau nanya di luar materi pun nggak apa-apa, kayak saya ada tugas apa gitu, ada saran apa gitu. Oke, ada pertanyaan nih, Cak. Nah, kita bacakan dulu ya. Sebenarnya terima kasih buat Nanda kita yang udah bertanya. Siang Kak, saya ada perwakilan dari R&D BEM 4 di sini bertanya.
Untuk yang tadi contoh statistika deskriptif itu kan ada yang jawabannya berupa kalimat ya, dan beda-beda gitu. Itu ada caranya nggak ya untuk mengurangi subjektivitas dalam membuat kategorinya? Atau memang itu sudah biasa gitu untuk bagian yang seperti itu? Oke, makasih Tenada. Oh ya, makasih Tenada dari Benfikom 4. Sebenarnya kalau misalnya kayak gitu sih memang minusnya itu adalah subjektivitas. Mungkin kalau misalnya bisa gitu pakai mesin learning gitu ya, pakai analisis sentimen, jadi ngelihat pola kata-katanya kayak gimana. Tapi itu kan bakal sangat ribet dan lama banget gitu ya. Nah, mungkin kita andalin kayak yang ribet-ribet gitu. Sebenarnya bisa dengan cara mengandalkan yang analisis data untuk variabel itu lebih dari satu orang. Jadi misalnya di tim kita tuh ada 3 orang gitu. Nah misalnya untuk kategorinya misalnya bareng-bareng bikin kategorinya. Jadi untuk mengurangi subjektivitas dari satu orang. Jadi ada beberapa orang gitu. Kalau misalnya udah biasa, sebenarnya emang udah biasa. Karena aku juga pernah bertanya gitu ke data analisnya, data apa ya, aku lupa deh. Pokoknya beliau tuh alumni Stat juga, terus aku bertanya ini gimana teh kalau misalnya memang subjektivitas kayak gini gimana gitu. Terus beliau menjawab nggak apa-apa karena memang minusnya kualitatif itu seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya saran dari aku mungkin bisa diperbanyak aja orang yang ngerjainnya. Jadi subjektivitasnya nggak cuma dari satu orang, bisa dari beberapa orang. Oke, mungkin seperti itu ada gitu ya. Oke, berarti ada pertanyaan lagi nih dari Kang Ridwan. Jadi bertanya terkait mesin data tadi kan diisi dengan 0, kemudian median atau modus. Apakah ada ketentuan kita harus mengisi data yang kosong itu pakai 0, kemudian median atau modus gitu, atau bebas juga kita aja? Oke, makasih. Tadi siapa? Kang Rido ya? Kalau salah. Kang Ridwan. Kang Ridwan, sorry. Ya, Kang Ridwan, makasih. Sebenarnya ada juga sih kalau misalnya mau mungkin itu tergantung gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk median dan modus itu ada. Kalau median itu kalau misalnya tadi IQR interkuartil rate-nya tinggi, misalnya kuartil 3-nya tuh 1000 misalnya. Tiba-tiba kuartil 1-nya cuma 1, itu kan tinggi banget kan gap-nya. Luas banget datanya. Nah, itu tuh bakal sangat terindikasikan tadi yang aku sebutin mean-nya atau rata-rata itu bakal sensitif gitu. Kayak ya, biasanya tadi kayak kita punya data 1, 2, dan 10. Kalau misalnya kita pakai rata-rata, itu si rata-rata itu bakal lebih dekat ke angka 10 karena 10 itu lebih besar dari penjumlahan 1 dan 2 gitu. Kalau enggak kayak rata-rata itu bakal ekstrim gitu. Tapi kalau misalnya median itu dia lebih cenderung ngelihat yang paling banyak tuh yang mana gitu. Walaupun memang lebih banyaknya tuh yang nilainya angka-angkanya kecil. Jadi kalau misalnya gap antara si datanya itu nggak lebar, itu lebih baik nggak apa-apa pakai mean gitu. Tapi kalau misalnya gap angka datanya besar, kayak tadi misalnya 1, 2, 10, tiba-tiba kan ada 10 nih, siapa nih 10 gitu. Itu lebih baik pakai median gitu. Kayak gitu. Jadi lebih lebih sensitif gitu kalau bisa pakai mentor. Kayak misalnya tadi yang aku sebutin tadi, kayak misalnya teman-teman nilai matematika, biologi, kimianya tuh bagus gitu. 100, 100, 100, 100. Tiba-tiba nilai agamanya 50 gitu. Itu pasti rata-rata nilai teman-teman itu pasti ngedrop banget. Padahal nilainya kan tinggi-tinggi kan, mata pelajaran lain, tiba-tiba gara-gara si agama doang nih, rendah. Nah, itu tuh jeleknya rata-rata kayak gitu. Jadi lebih baik pakai median, karena untuk biar bagus gitu. Tapi kalau misalnya gapnya tidak terlalu besar, itu nggak apa-apa pakai min juga gitu. Nah terus kalau misalnya pakai modus itu misalnya untuk data-data kategori kayak misalnya tadi data kategori cewek cowok atau misalnya PNS tingkatan golongan apa kayak gitu itu bisa pakai modus karena gak mungkin kan kita tiba-tiba pakai median dapatnya data kategorinya mediannya 6,5 tiba-tiba bikin kategori baru dong 6,5 nggak mungkin kan jadi pakai modus atau data yang paling banyak muncul atau frekuensinya paling tinggi kayak gitu pakai nol juga sebenarnya bisa tapi kalau banyak tuh agak ganggu juga sih kalau misalnya pakai nol jadi lebih baik pakai min median dan modus gitu mungkin kayak gitu Kang Ridwan apakah sudah terjawab balik lagi ke apa oke maaf ya kalau agak pusing jelasin Tadi ya mungkin kalau gapnya nggak terlalu jauh gitu ya kita bisa mungkin menggunakan rata terus kalau misalnya
kita terlalu jauh bisa menggunakan median, dan kalau datanya berupa kategori mungkin bisa kita menggunakan metode yang pakai rumus yang modul saja. Oke, nah, selanjutnya ada nih pertanyaan dari Cesania dari Agroteknologi. Terima kasih Ce atas pengarahannya. Terus pertanyaannya, apakah ada cara untuk mengurutkan dua variabel sekaligus dengan cepat? Terima kasih. Itu Ce. Boleh langsung dijawab. Mengurutkan itu berarti gimana? Misalnya kayak dua variabel, dua-duanya mau diurutin gitu mungkin maksudnya, atau gimana? Mungkin dari jasanya boleh diperjelas lagi pertanyaannya. Oh. Halo. Iya, gimana? Ya. Jadi misalkan kita tuh ada dua. Misalkan kita di sini ada dua kayak dua. Oke. Misalkan di sini kayak ada dua kategori, tapi yang satu itu misalkan berdasarkan angka nih. Nah, kalau yang satu lagi misalkan berdasarkan temanya gitu. Jadi kita pengen ngefilter satu tema, tapi tetap sesuai juga sama urutan per angkanya. Ngerti gak? Oh, iya. Nah, jadi ada temanya ada banyak, tapi angka-angkanya juga beda. Nah, kita pengen per temanya tuh juga diurutin angka-angkanya gitu. Oke. Mungkin aku jawab sepengalaman aku dan setahu aku aja. Mungkinnya di luar sana ada sintaks atau cara Excel biar kayak gitu. Tapi kalau menurut aku sih bisa pakai ini sih, filter. Jadi misalnya kita temanya misalnya ada sport, entertainment, sama politik misalnya. Terus si sport itu ada urutan 1, 2, 3 gitu. Terus si entertainment ada 1, 2, 3. Terus si politik ada 1, 2, 3. Nah, itu bisa kita short pakai filter dulu si sport. Terus nanti kan tinggal sport doang 1, 2, 3. Nah, kita urutin aja sport 1, 2, 3. Terus nanti kita copy manual gitu loh. Jadi kayak enggak. Jadi saya kayak ada politik. Kan kalau kita di filter berarti otomatis politik doang kan yang muncul di atas. Kayak misalnya aku contohin kali ya. Kayak politics, misalnya ada 3, 2, 1. Bentar ya. Dashboard. Oke. Mungkin aku izin satu lagi ya. Nah, misalnya kayak kita pengen orderin ini gitu ya. Orang misalnya ini orang. Nah, sebenarnya aku belum tahu sih ya apakah ada di luar sana sintaks untuk langsung ngurutin ini apa enggak. Tapi kalau menurut aku ini bisa pakai filter. Jadi di data terus create filter. Nah, ini tuh dia udah otomatis ngefilter kan. Nah, di sini udah otomatis politik. Nah, terus ini bisa misalnya udah di copy, kita kayak di short, di copy, terus kayak kita nge-shortin ini pakai cara manual gitu loh. Pakai short, gimana sih? Pakai short misalnya di short range, misalnya alasan budget gitu. Nah, jadi kan udah otomatis 1, 2, 3 gitu. Caranya mungkin manual aja kayak gitu sih. Tapi aku belum tahu apakah ada cara yang lebih cepat gitu ya daripada ngefilter terus di copy ulang terus di short lagi gitu. Aku kurang tahu sih. Tapi mungkin bisa dijadiin salah satu opsi gitu untuk memecahkan masalah tersebut di short manual aja. Kayak gini di copy terus di short ulang. Data di short salah ini. Kita short nanti dia biasanya bakal ngikut kok yang ini kalau ada pilihannya kalau di Excel kayak gitu mungkin tesannya itu bukan maksudnya.
Oke, terima kasih banyak Cemila sangat menjawab. Maaf ya kalau masih ada kurangnya jawab. Nih, dari teman-teman mungkin ada yang masih ingin bertanya nih, mungkin terkait penjelasan materi yang sudah dijelaskan dan juga terkait praktek di proses Excel-nya langsung. Atau kalau ada yang mau bertanya di luar mengenai materi Excel atau data analisis juga boleh nih. Boleh langsung raise hand ataupun ketik di kolom komentar. Mungkin sambil menunggu pertanyaannya itu. Ada nggak sih kayak pelatihan atau apa ya? Saya belajar dari mana gitu selain dari mata kuliah di jurusan statistika gitu yang dapat mungkin direkomendasiin gitu ke teman-teman serta semua juga yang terkait pada bidang analisis data ini gitu. Dari pelatihan gitu ya? Ya. Sebenarnya banyak banget di internet kayak misalnya di IG sih biasanya. Ntar aku lupa nama IG-nya. Itu Revo kalau nggak salah. Revo itu dia suka ntar aku sambil cari ya. Dia suka banyak pelatihan, nggak cuma pelatihan Excel dan pelatihan data analisis, tapi kayak digital marketing itu juga banyak sebenarnya. Atau mungkin kayak ini Revo ID ini, kalau saya itu bagus juga ini, tapi ini kalau nggak salah mahal. Terus di Sunbird Code juga kalau nggak salah dia ada Sunbird pelatihan Excel kayak gini, jadi bisa ikut teman-teman ikut mungkin kampus Merdeka di next semester. Itu kampus Merdeka banyak banget yang tentang data-data gitu, dan nggak harus dari background IT statistika, itu nggak harus, bahkan kayak ilmu sejarah kayak yang benar-benar beda banget juga banyak gitu. Mungkin bisa ikut kampus Merdeka terus stats-nya ambil misalnya data analis kayak gitu, itu pasti diajarin tentang Excel. Atau mungkin ikut studi independen, nggak harus ikut magang, itu studi independen juga bisa dijadiin salah satu pilihan sih, karena gratis dan banyak yang digaji juga, lumayan kan, di atas 1 juta gitu digaji per bulan. Padahal kita yang dapat ilmunya tapi kita yang digaji gitu. Nah, gitu juga. Jadi banyak kayak ada di Instagram, di YouTube mungkin juga apa kayak penjelasan tentang konten mengenai data analisis ataupun cara-cara cepat apa ya, proseskan rumus-rumus di Excel gitu. Ya, YouTube juga banyak banget. YouTube juga ada ya. Juga tadi ada program dari Kampus Merdeka yang Jamila lagi lagi jalanin juga ya, yang Bay Goto sama Traveloka. Iya, ya. Jadi banyak banget gitu. Sumber-sumber yang bisa kita manfaatin terkait analisis data ini. Sebelumnya dari peserta ada yang ingin bertanya? Sebenarnya sudah cukup ya, lumayan juga pertanyaannya. Sudah cukup menjawab mungkinnya dari teman-teman semua juga. Menarik sekali nih diskusi kita pada siang hari ini. Mungkin dengan berakhirnya pertanyaan tadi, ada juga nih sesi tanya jawab atau diskusi kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Cemila yang telah menyampaikan materi yang sangat keren dan juga peserta yang telah hadir pada acara workshop akreditasi kali ini. Mungkin yang membahas tentang basic Excel for data processing and data analysis. Dan sebelum kita menutup sesi materi ini, izinkan saya menyampaikan poin-poin penting pada pematerian kali ini. Jadi kita sudah membahas tentang apa sih itu data pre-processing, atau sebelum data diolah itu kita melakukan seperti ini teknik untuk mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih efisien dan lebih mudah digunakan. Dan itu juga dapat membantu data yang memerlukan asumsi sehingga data dapat terpenuhi. Kemudian apa itu analisis data? Analisis data merupakan tujuan untuk mengumpulkan, memajukan atau membuat data yang digunakan untuk menentukan suatu kebijakan.
Dan juga untuk analisis jenis-jenisnya ada tentang explore, analisis ataupun ada skala pengukuran seperti nominal, ordinal, interval, dan rasio. Mungkin sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya nih, boleh nih dari Cemila mungkin ya untuk terakhir untuk menyampaikan closing statement-nya mungkin pada peserta semuanya. Silakan. Oke, makasih banyak Farhan. Sebenarnya aku senang banget dan bersyukur banget karena udah diundang jadi salah satu materi di upgrading asik kali ini. Dan aku juga senang banget banyak teman-teman yang di luar statistika, di luar IT gitu ya, sangat melek banget dengan data analisis ini karena sekarang tuh kemampuan untuk menganalisis data tuh bukan cuma milik jurusan-jurusan yang mengerti data, tapi semuanya tuh harus seenggaknya basicnya bisa. Karena nanti pun skripsi gitu ya, teman-teman kita pasti harus ngelewatin skripsi itu isinya tentang analisis data juga gitu. Jadi aku senang banget dan bersyukur banget juga gitu udah bisa bertemu teman-teman walaupun masih dalam keadaan online. Terus aku juga mau meminta maaf apabila tadi materinya kecepatan atau ternyata masih ada salah-salah atau masih kurang cukup karena aku juga pasti ada kesalahannya gitu ya. Terus aku kalau misalnya nanti ada teman-teman yang mau ngajak diskusi tentang data ini atau mau nanyain tugas juga nggak apa-apa, di chat aja. Aku kebetulan ada di IG gitu. Terus bisa dilihat juga, mungkin minta kontaknya ke Sania dan teman-teman lain untuk bisa berkomunikasi sama aku. Itu aja kan. Makasih banyak. Nah, belum bisa nih, Kak. Mungkin ada sesi penyerahan sertifikat dulu ya, Kak. Mungkin boleh untuk operator boleh menampilkan sertifikat. Oke, sertifikat ini diberikan kepada Mila Antikasari sebagai narasumber pada kegiatan workshop upgrading asik partisipasi dan kolaboratif dengan tema basic Excel for data pre-processing and data analysis. Dan sertifikat ini yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Sekretaris Umum, Kepala Biro Riset dan Data, dan Ketua Pelaksana dari workshop upgrading asik kali ini. Ya, mungkin operator boleh kalian mendukung. Ya udah ya. Sebenarnya operator sudah siap mendokumentasi. Tes. Sertifikatnya saya serahkan pada terima kasih banyak ke Mangga. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Cemila selaku pemateri pada workshop upgrading asik kali ini dan juga teman-teman peserta yang sudah ikut partisipasi dalam acara ini. Sesi demi sesi telah kita lewatkan. Akhirnya saya Muhammad Rasulullah selaku moderator mohon pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cemila dan juga Kang Farhan. Mungkin untuk selanjutnya di sini ada pemberian sertifikat kepada moderator. Boleh kepada Kang Operator, boleh di-share screen. Nah, sertifikat ini diberikan kepada Muhammad Farhan Nasrullah sebagai moderator dalam acara workshop upgrading asik ini. Sertifikat ini ditandatangani oleh Kepala Bidang Sekretariat Umum, Kepala Biro Riset dan Data, dan juga Ketua Pelaksana.
boleh kepada Akang atau Ucinya didokumentasikan. Satu, dua, tiga. Mute. Oke, terima kasih kepada Akang Aceh operator. Mungkin yang selanjutnya akan ada sesi dokumentasi kita bersama dari panitia dengan juga peserta. Mungkin kepada peserta yang bisa on cam diperbolehkan untuk melakukan kameranya karena kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Mungkin sambil menunggu yang lain untuk on cam, aku mau nanya-nanya juga nih mungkin atau pengen nge-review ke rekan aku deh tadi, ke Cesafira nih, gimana nih review yang tadi, kira-kira apa aja nih yang didapat? Kalau aku sih tadi selama Cemila nyampein materinya tuh kayak tertarik banget ya Kang, apalagi kan kalau Microsoft Excel itu benar-benar dipelajarin sama kita di kuliahan, terus kan buat nanti kita ke depannya di dunia kerja. Nah, terus apa namanya cukup sedikit, nggak sedikit sih, lumayan paham juga sama cara pengolahan datanya. Terus tadi juga Cemila ngajarin gimana sih cara kita buat memilih bentuk untuk mempresentasikan data yang udah kita olah. Nah, aku lumayan paham di situ. Oh, Kang Vicky gimana nih? Iya, betul sekali, Cek. Ya, sama kurang lebih sama seperti yang tadi udah disebutkan oleh Safira ya. Mungkin kita untuk mempersingkat waktu juga, mungkin karena tidak ada yang mau untuk on cam lagi, kepada Akang Ece dokumentasi, kami persilakan untuk memimpin jalannya acara dokumentasi. Jadi buat yang lain bisa on cam dulu. Karena akan dilakukannya sesi foto bersama. Oke, mungkin kita hitung mundur aja dari 3. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah on cam. Ini terima kasih banget ya buat teman-teman yang udah jalannya dari awal sampai mungkin dari Kang Vicky sendiri ada yang mau disampaikan lagi tidak? Oke, mungkin betul kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin semoga dengan adanya acara kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipraktekkan langsung ke dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin aku sebagai MC mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah-salah kata, mungkin mohon dimaafkan. Dan mungkin mewakili rekan saya juga, mohon maaf apabila ada yang salah dari kita berdua. Mungkin kita mewakili panitia yang lain menutup acara kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Akang Ece semua yang sudah hadir. Sekarang sudah diperbolehkan untuk live Zoom meeting ini.
Terima kasih. Terima kasih ya Kang Ece.